Halo pemirsa UBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya Belinda Amanda yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita pemirsa di minggu awal bulan Maret ini, mata uang rupiah mengalami peningkatan dibandingkan akhir Februari lalu. Universitas Brawijaya bersama dengan Himpunan Pengusaha Nahdliyin Wilayah Jawa Timur atau HPN Jatim melakukan launching program 1000 mahasiswa berwirausaha. Menjelang Ramadan dan Lebaran 2023, mayoritas harga pangan kompak melonjak pada awal pekan ini, kecuali beberapa komoditas seperti daging sapi dan ayam ras segar. Memasuki berita pertama pemirsa di minggu awal bulan Maret ini, mata uang rupiah mengalami peningkatan dibandingkan akhir Februari lalu. Berikut catatan sepekan di minggu awal bulan Maret lalu. Pada 28 Februari 2023, kurs jual senilai Rp15.350 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.197. Pada 1 Maret, kurs jual senilai Rp15.316 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.163. Pada 2 Maret 2023, kurs jual senilai Rp15.326 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.173. Pada 3 Maret 2023, kurs jual senilai Rp15.349 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.196. Pada 6 Maret 2023, kurs jual senilai Rp15.382 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.229. Pada 7 Maret, kurs jual senilai Rp15.377 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.224. Pemirsa, Badan Statistik Pusat Indonesia melaporkan per Februari 2023 terjadi inflasi secara year on year sebesar 5,47%. Hal ini disebabkan naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Pada Februari 2023 terjadi inflasi year on year sebesar 5,47% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,16. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi month to month Februari 2023 sebesar 0,16%. Komoditas penyumbang inflasi pada bulan Februari 2023 diantaranya beras, rokok kretek filter, bawang merah, cabai merah, dan rokok putih. Sementara itu 26 dari 63 kota mengalami inflasi di bawah inflasi nasional dan 27 kota lainnya mengalami deflasi. Penyumbang deflasi saat ini adalah transportasi dengan tarif angkutan udara. Terjadi inflasi sebesar 0,16% secara bulan ke bulan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 113,98 pada Januari 2023 menjadi 114,16 pada Februari 2023. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 5,47 dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,50%. Jika dilihat secara series sebagaimana disajikan di dalam grafik inflasi bulan Februari 2023 secara bulan ke bulan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yaitu di bulan Januari 2023 yang sebesar 0,34%. Selanjutnya, jika kita rinci menurut kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Februari 2023 adalah kelompok makanan
minuman, dan tembakau. Selain itu, terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dengan deflasi terdalam, yaitu pada kelompok transportasi. Komoditas penyumbang inflasi secara man-to-man terbesar diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, bawang merah, cabai merah, dan rokok putih. Sementara komoditas pendorong deflasi secara man-to-man terbesar untuk kelompok transportasi adalah tarif angkutan udara. Selanjutnya kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah. Secara umum dari 90 kota IHK, terdapat 63 kota yang mengalami inflasi. Dari 63 kota tersebut, 37 kota diantaranya memiliki inflasi di atas inflasi nasional, dan 26 kota lainnya di bawah inflasi nasional. Pada saat yang sama, sebanyak 27 kota mengalami deflasi. Selanjutnya kita lihat sebaran menurut pulau secara spasial. Terlihat bahwa di Pulau Sumatera, inflasi tertinggi terjadi di kota Banda Aceh, yaitu sebesar 0,57%, sedangkan deflasi terdalam terdapat di kota Gunung Sitoli, yaitu dengan minus 0,98%. Di Pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi di kota Tegal, yaitu 0,62%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di kota Probolinggo, yaitu minus 0,04%. Di Pulau Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di kota Balikpapan, yaitu dengan nilai 0,31%, sedangkan deflasi terdalam terdapat di kota Singkawang, yaitu minus 0,19%. Dan selanjutnya di Pulau Sulawesi, inflasi tertinggi ada di Mamuju dengan nilai inflasi 0,16%, dan deflasi terdalam di kota Kendari, yaitu minus 0,48%. Dan untuk Kepulauan Maluku Papua, inflasi tertinggi terjadi di kota Ternate, yaitu sebesar 1,85%, dan deflasi terdalam terdapat di kota Jayapura, yaitu minus 0,84%. Kemudian di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, inflasi tertinggi terjadi di kota Bima, yaitu sebesar 0,59%, dan deflasi terdalam terjadi di kota Kupang, yaitu minus 0,77%. Pada bulan Februari 2023, inflasi bulanan tertinggi terjadi di kota Ternate, dengan komoditas penyumbang inflasi diantaranya adalah ikan segar, dengan andil sebesar 1,45%, kemudian tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,19%. Tingkat inflasi year on year komponen anti Februari 2023 sebesar inflasi year on year sebesar 3,09%. Inflasi month to month sebesar 0,13%. Month to month kota yang mengalami inflasi tertinggi adalah kota Ternate sebesar 1,85% dan deflasi terdalam minus 0,98% berada di kota Gunung Sitoli. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan Economic Update. Pemerintah segera memberikan bantuan sosial atau bansos berupa komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bansos pangan akan diberikan selama 3 bulan dalam bentuk beras, telur, dan daging ayam guna mengendalikan inflasi. Pemerintah telah memutuskan bahwa akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan, demikian juga bantuan telur dan ayam. Bansos ini perlu diberikan guna menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan.
Adapun saat ini regulasinya tengah disusun oleh pemerintah. Bansos pangan ini diharapkan dapat segera diberikan kepada masyarakat pada Maret, April, dan Mei 2023. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Februari 2023 sebesar 5,47%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 7,23% menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 1,87%. 5 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi secara tahunan, yakni beras sebesar 0,32%, rokok kretek filter 0,20%, telur ayam ras 0,15%. Kemudian ikan segar dan cabai merah masing-masing sebesar 0,11%. Sementara kelompok lain yang juga mengalami inflasi yakni pakaian dan alas kaki sebesar 1,18%, perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,43%, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,02%. Kemudian untuk kesehatan di angka 2,94%, rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,6%, pendidikan di 2,76%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 4,08%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,63%. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Berita bahagia datang dari Menteri BUMN. Beberapa waktu lalu Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendapatkan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari Universitas Brawijaya. Erick Thohir mendapat gelar Dr. HC di bidang manajemen strategis. Dinilai memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia, Menteri BUMN ini berhasil mendapatkan gelar tersebut dari Universitas Brawijaya. Dalam pelantikannya, Erick Thohir menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Eternitas Transformasi BUMN, Strategi Terobosan untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Baru. Erick menyebutkan perusahaan BUMN menjadi salah satu bukti transformasi yang selama ini harus dilakukan karena dinamika perubahan dan tantangan akan terus bergulir hingga akhir hayat negeri ini. Transformasi tidak bisa diterapkan sekali-kali atau sekali selesai lalu dilupakan begitu saja. Karena itu perlu eternitas transformasi atau transformasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam transformasi BUMN, Erick mengatakan tetap mengusung nilai kerangka konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang diselaraskan dengan manajemen yang bersifat strategis, khas, unik, dan kekinian. Ada dua fungsi vital bagi Indonesia, yakni sebagai benteng ekonomi nasional sekaligus sebagai lokomotif ekonomi nasional. Ya, alhamdulillah saya rasa sebuah kehormatan mendapat gelar dokter dari Universitas Brawijaya, di mana justru yang kehormatan buat saya ini kan mengenai manajemen strategi, sesuatu keilmuan yang memang sangat saya mendalami, yang sebelumnya saya mungkin sekolahnya lebih kepada bidang bisnis saja, tapi sekarang manajemen strategi menjadi penting karena kalau kita melihat dalam persaingan ke depan sendiri ya kita harus punya strategi, dan strategi itu juga harus menjadi sebuah operasi yang konkret, tidak hanya menjadi hanya wacana. Sekarang dengan situasi dunia sedang seperti ini, tentu kita penting sekali kita harus mempunyai strategi sebagai bangsa untuk menghadapi globalisasi dan perubahan yang terjadi saat ini. Ya tentu ini tadi yang saya bilang, ini sebuah hal yang terus mendorong saya untuk mengabdi untuk bangsa dan negara yang selama ini mungkin lebih banyak di dunia usaha atau olahraga atau media, tapi sebagai pejabat publik mungkin punya dorongan yang berbeda hari ini. Bagaimana kebijakan-kebijakan ini jadi buat kebijakan yang menguntungkan untuk bangsa kita secara menyeluruh. Sejumlah menteri turut hadir dalam penganugerahan Doktor Kehormatan Erick Thohir, yang antara lain Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan sejumlah tokoh masyarakat Jawa Timur.
Pemirsa, Universitas Brawijaya bersama dengan Himpunan Pengusaha Nadliyin Wilayah Jawa Timur atau HPN Jatim melakukan launching program 1000 mahasiswa berwirausaha. Kegiatan ini dilakukan di penghujung bulan Februari lalu. Wakil Rektor 5 Bidang Riset dan Inovasi Profesor Dr. Unti Ludikdo SEMSI AK menjelaskan bahwa UB berkomitmen menyiapkan mahasiswa yang berkarakter wirausaha sejak awal di kehidupan kampus. Pihaknya telah menyesuaikan mata kuliah agar mengandung konteks penguatan ekonomi mandiri dan inovasi bisnis. Program ini sebagai bentuk partisipasi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman terkait metode pembelajaran, monitoring, dan evaluasi. Rektor UB Profesor Widodo SSI MSI PhD Medical Science memandang jika perguruan tinggi diberi amanah agar menjadi pendidikan, ruang, dan wahana untuk mahasiswa dalam pengembangan diri menjadi entrepreneur. Sebenarnya begini, kita perguruan tinggi diberi amanah untuk bisa memberikan pendidikan yang bagus, terutama untuk bisa memberikan ruang dan wahana bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri menjadi entrepreneurs, ya. Jadi sehingga hari ini kita launching 1000 mahasiswa wirausaha. Harapannya kita bisa memberikan wahana media bagi mahasiswa UB untuk bisa mengembangkan diri menjadi seorang pengusaha, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks ini kita perlu banyak partner dan teman, dan kita salah satunya menggandeng HPN, ya, Himpunan Pengusaha Nadliyin, yang mana secara nasional memiliki keanggotaan yang cukup banyak, dan kita melihat bahwa ini sangat potensial untuk bisa diajak mengembangkan kerjasama jejaring untuk membangun pengusaha-pengusaha muda Indonesia, kira-kira begitu. Mekanismenya seperti apa Pak nanti? Banyak support, ya. Pertama adalah material tentang bagaimana berwirausaha, kemudian juga akan dibentuk tim, ya, yang dimana tim ini nanti akan ada pendampingan dari praktisi-praktisi dan dari teori-teori, dan kita juga akan banyak bekerjasama dengan berbagai pihak, ya, termasuk juga nanti dengan diantaranya adalah perbankan dan kemudian juga modal usaha. Jadi bukan modal besar, ya, tapi kita hanya bisa memberikan stimulan saja agar tim-tim yang kita anggap sudah siap, sehingga harapannya nanti bisa menjadi startup, ya, startup baru dari Universitas Brawijaya, kira-kira begitu. Dan saya nggak bisa mengatakan, nanti Pak WR3 yang tahu persis, ya, besarannya. Tetapi yang jelas itu kan kita nanti akan banyak bersama dengan sektor perbankan juga, ya, sehingga perbankan pun nanti bisa memberikan kredit, ya, sesuai dengan visibility dari startup yang akan dikembangkan tentunya. Jadi ini juga semua akan memicu creativity, ya, bagi mahasiswa untuk membangun sebuah startup yang memiliki prospek yang baik. Dan tentu teman-teman dari HPN yang akan banyak nanti juga menjadi coach-nya, ya, coach, dan juga akan menjadi mitra dan partner untuk pengembangan startup. Jika memang ada usaha-usaha yang akan dikembangkan oleh mahasiswa, matching dengan usaha-usaha yang mungkin teman-teman HPN sudah lakukan, kira-kira begitu. Saat ini Indonesia sendiri masih tertinggal dalam menciptakan pengusaha. Di tingkat Asia hanya ada 3% yang berhasil menjadi pengusaha dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan pemerintah akan memberikan subsidi kendaraan listrik mulai 20 Maret tahun ini.
pemerintah akan memberikan subsidi kendaraan listrik mulai 20 Maret tahun ini. Luhut mengatakan subsidi diberikan untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio mengungkapkan, subsidi tahun ini ditunjukkan untuk 200.000 unit pembelian motor listrik baru serta 50.000 unit motor konversi. Pemerintah berperan penting dalam mendorong suatu industri dengan menggunakan premis ini. Norwegia berhasil memimpin adopsi kendaraan listrik di dunia. Nah, keberhasilan Norwegia sebagai world's top selling electric vehicle market per kapita merupakan pembelajaran buat bangsa kita ini. Tingginya adopsi KBLBB di negeri tersebut menjadi berkat dukungan pemerintah di berbagai kebijakan yang pro terhadap program ini. Institusi di sini sendiri saya artikan sebagai sebuah peraturan formal atau rule of the games, utamanya kebijakan regulasi yang memang didesain sebagai skema insentif yang diharapkan dapat atau bantuan pemerintah yang diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik khususnya di Indonesia. Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, produksi maupun penjualan KBLBB di Indonesia belum dapat berjalan secara cepat. Sebagaimana tertera dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa percepatan program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan, serta yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM. Nah, hal ini juga sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Di luar alasan keberlanjutan tertuang dalam Perpres tersebut, pengembangan KBLBB di Indonesia akan sangat beralasan dikarenakan ketersediaan bahan baku kritikal mineral untuk KBLBB yang melimpah. Kita salah satu negara yang memiliki bahan baku yang melimpah untuk ini. Hilirisasi kita akan lebih lengkap jika tercipta industri kendaraan listrik yang akan menggunakan hasil hilirisasi critical minerals dan industri baterai yang saat ini sedang kita bangun. Nah, ini akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan teknologi baru, inovasi lain, dan juga akan meningkatkan pendapatan negara sendiri. Adopsi massal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam menciptakan ambisi tersebut. Namun, adopsi massal belum dapat berjalan dengan cepat karena masih terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik yang ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridai Mulyana, mengatakan ada 3 syarat penerima subsidi motor listrik untuk konversi. Yang pertama, motor yang masih layak dengan cc 100-150. Kedua, motor dengan STNK masih aktif, serta sama dengan KTP pengguna. Ketiga, motor dikonversi di bengkel yang sudah bersertifikat, yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Nantinya pemerintah akan menyediakan aplikasi yang menyajikan data bengkel yang melakukan konversi. Pemberian subsidi motor listrik baik baru maupun konversi ini juga dibatasi. Dalam hal ini, 1 nomor induk kependudukan hanya boleh menerima subsidi untuk 1 unit. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, menjelang Ramadan dan Lebaran 2023, mayoritas harga pangan kompak melonjak pada awal pekan ini, kecuali beberapa komoditas seperti daging sapi dan ayam ras segar. Mengutip hargapangan.id, kini beberapa harga komoditas mengalami kenaikan, yang diantaranya harga cabai-cabayan kompak melonjak. Cabai merah keriting naik dari Rp46.360 per kilogram menjadi Rp46.800 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah naik dari Rp63.250 per kilogram menjadi Rp67.700 per kilogram. Cabai merah besar naik menjadi Rp45.750 per kilogram.
Selain itu, gula pasir kualitas premium naik dari Rp15.850 per kilogram menjadi Rp15.900 per kilogram. Gula pasir lokal stabil di Rp14.500 per kilogram. Kebutuhan komoditas pasar semakin hari terus dibutuhkan oleh masyarakat. Di tengah menghitung hari menuju puasa, harga minyak goreng curah stabil di Rp15.550 per kilogram dan minyak goreng kemasan bermerek 1 naik dari Rp21.700 per kilogram menjadi Rp21.750 per kilogram. Dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik dari Rp20.150 per kilogram menjadi Rp20.200 per kilogram. Selain komoditas tersebut, harga bawang merah juga turun tipis dari Rp38.750 per kilogram menjadi Rp38.550 per kilogram. Harga telur ayam ras segar turun dari Rp28.600 per kilogram menjadi Rp28.450 per kilogram. Selanjutnya cabai rawit hijau naik dari Rp48.000 per kilogram menjadi Rp48.050 per kilogram. Bawang putih ukuran sedang naik dari Rp31.800 per kilogram menjadi Rp32.500 per kilogram. Ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk terus menstabilkan harga pangan yang ada di Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.